Halo, kamu lagi mendengarkan podcast Resensi Buku yang merupakan kolaborasi antara Podcast Main Mata, Gramedia Pustaka Utama, Gramedia Digital, Goshen Suara Indonesia, dan didukung oleh jaringan Potluck Podcast. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum, saya Yanti. Kita ketemu lagi di podcast Demen Baca. Apa kabar kamu? Bagaimana hari-harimu 1 tahun belakangan ini? Saya harap semua dapat dilewati dengan baik ya. Dan saat ini, kamu sedang dalam kondisi sehat dan bahagia. Tahun 2020 memang menjadi tahun yang sulit bagi kita semua. Tahun di mana pandemi COVID-19 ini bermula. Dan seperti kita ketahui, bahwa COVID-19 berdampak pada tatanan kehidupan sosial. Kita diharuskan lockdown, karantina, berdiam diri di rumah, atau menjaga jarak. Yang hal ini tentu bertentangan dengan naluri kita ya sebagai manusia yang gemar melakukan kehidupan sosial. Kita jadi jarang berinteraksi dengan orang lain, saling silaturahmi mungkin kita terbatas, hanya melalui online, dan ini semua memaksa kita dalam situasi yang kesendirian. Pada kali ini, saya akan mereview sebuah buku yang sangat relate dengan kondisi saat ini. Judul bukunya, Apa yang Kita Pikirkan Ketika Kita Sendirian, karya Desi Anwar. Buku ini diterbitkan pada tahun 2020 oleh penerbit Gramedia Pustaka Utama. Dan saya yakin Desi Anwar menulis ini terinspirasi dari kondisi pandemi COVID saat ini yang mengharuskan kita sendiri. Siapa itu Desi Anwar? Sepertinya kita semua sudah tahu ya. Desi Anwar adalah seorang presenter berita terkemuka di Indonesia. Kiprahnya tidak diragukan lagi di dunia pertelevisian. Pemikiran-pemikirannya, analisa-analisanya itu begitu tajam ketika membahas suatu berita. Dan saya tertarik untuk membaca pemikiran-pemikiran beliau, untuk membaca perenungan beliau, terutama dalam buku ini yang disampaikan dalam kondisi saat kita sendirian. Desi Anwar mengatakan bahwa sendiri itu bukan penderitaan, sendiri itu bukan siksaan. Kesendirian adalah sebuah cara untuk kita melihat lebih dalam diri kita, yang dapat membawa kita dalam kejernihan batin. Seperti dalam buku ini yang disampaikan, bahwa saat kita sendiri, kita ada waktu untuk melamun, merenung. Dua hal yang mungkin jarang kita lakukan. Coba ingat-ingat lagi kapan terakhir kita melamun atau merenung. Mungkin saat kita masih kecil, kita sering melamun ya, berimajinasi, menghayal, ingin menjadi superhero misalnya, atau ingin menjadi pusat perhatian orang. Kalau merenung mungkin pada saat kita sedang ada masalah, kita mencoba mencarikan solusinya dengan perenungan. Namun dalam kondisi normal, apakah itu kita lakukan? Belum tentu. Dalam kondisi tidak sedang sendirian atau tidak dalam situasi yang pandemi saat ini, kita mungkin akan diburu-buru oleh waktu, diburu-buru oleh target-target kerjaan, akan disibukkan dengan hiruk-pikuk kemacetan, dan lain sebagainya. Desi Anwar bilang, kita perlu jeda. Kita perlu slow motion, kita perlu merenung, introspeksi, atau berkontemplasi dengan melihat diri kita lebih dalam, membuat kita memahami diri kita sendiri, yang nantinya akan memunculkan potensi terbaik kita, dan akhirnya akan menjadi manusia yang lebih baik lagi. Pada saat lockdown atau karantina berdiam diri di rumah, sebenarnya kita dapat melakukan banyak hal seperti yang diceritakan Desi Anwar. Suatu hari dia ke toko dan membeli kue coklat.
Namun ternyata kuenya tidak sesuai dengan seleranya. Akhirnya dia belajar dan mencoba kue coklat buatan sendiri dan akhirnya sesuai dengan seleranya. Hal ini juga saya terapkan selama pandemi COVID-19 ini. Ada hal baru yang saya pelajari, keterampilan baru yang tadinya sangat asing buat saya, yaitu membuat podcast. Saya mengenal podcast ini pada saat pandemi ini. Beberapa kali saya mendengar podcast dan menurut saya ini menarik. Akhirnya saya mengikuti beberapa kelas pembuatan podcast dan mencoba buat podcast sendiri. Intinya pada saat di rumah kita bukan menjadi hal yang gabut ya, istilah anak milenial ya. Tapi kita banyak hal yang bisa dilakukan, yang pastinya menambah keterampilan kita. Dan saya sependapat itu. Desi Anwar juga mengatakan bahwa di rumah itu kita bisa melakukan hal sederhana yang mungkin saat normal kita melewatkan ini atau tidak sempat mengurusi ini, yaitu dengan membereskan rumah. Ya, beres-beres rumah ini tampaknya sepele, tapi ini dapat meringankan beban pikiran kita. Seperti yang pernah saya baca di buku yang lainnya, ada beberapa buku yang membahas tentang beres-beres rumah untuk meringankan beban hidup, beban pikiran. Bukunya Francine J yang judulnya Seni Membuat Hidup Lebih Ringan. Francine J ini juga mengatakan hal yang sederhana dimulai dari membereskan rumah. Membuat rumah kita lebih lapang, lebih nyaman, dengan mensortir barang-barang yang tidak terpakai, mungkin barang-barang kenangan, atau hal yang lain yang sayang dibuang. Nah, coba kita mulai sortir dan yakin itu akan membuat rumah kita lebih lapang, lebih nyaman. Karena kita lebih banyak di rumah, pastinya kita ingin nyaman untuk tinggal di rumah. Dan saya kembali sependapat dengan Desi Anwar. Ada hal lain yang disampaikan Desi Anwar dalam buku ini dan yaitu kita harus berdamai dengan kesedihan. Kesedihan itu adalah hal yang manusiawi ya. Setiap orang pasti punya rasa sedih, pernah mengalami kesedihan, seperti hanya kebahagiaan. Dan kita tidak harus menyangkal atau melawan, tapi kita dapat berdamai dengan kesedihan itu. Ada berbagai cara kita dapat berdamai dengan kesedihan. Kita dapat melakukannya dengan cara bersyukur. Ya, kalaupun kondisi saat ini dalam kondisi terpuruk pun, kita masih bisa bersyukur. Kita bisa diberi nafas sampai hari ini. Di saat yang lain mungkin kesulitan bernapas, perlu tabung oksigen dan sebagainya. Kita bersyukur kita masih diberikan nafas, diberikan kesehatan, atau kita diberikan keluarga yang sehat, yang utuh, rumah tempat tinggal yang ya meskipun mungkin tidak mewah tapi cukup untuk melindungi dari panas dan hujan. Intinya hal-hal yang kita anggap mungkin sepele, kita anggap hal-hal kecil, tapi coba kita renungkan. Akan membuat kita bersyukur. Apabila kita bersyukur dengan hal-hal yang kecil, hal-hal yang sederhana, akan membuat kita lebih nyaman, lebih lapang, bisa membuat kita bahagia. Oh ya, bicara tentang kebahagiaan, apa sih kebahagiaan itu? Ada yang bilang, saya bahagia kalau saya mendapatkan uang banyak, pekerjaan yang bagus, atau bisa keliling dunia, dan lain-lainnya. Tapi benarkah demikian? Kebahagiaan itu menurut saya adalah bukan ketika kita mendapatkan, tapi kebahagiaan itu ketika kita menciptakan. Ya, kalau dibilang mendapatkan itu adalah kebahagiaan, tentunya semua orang kaya di dunia ini akan bahagia. Semua orang yang bisa keliling dunia akan bahagia. Tapi benarkah demikian? Benarkah mereka bahagia? Intinya kebahagiaan itu kita yang menciptakan, pikiran dan hati kita yang menciptakan. Jadi kebahagiaan tidak tergantung dengan materi atau fisik, atau bagaimana kita mendapatkan itu semuanya. Dengan rumah sederhana, dengan makanan yang cukup, hanya mungkin saat itu kita nikmati, kita mencoba untuk bersyukur, pikiran kita, hati kita mensyukuri, dan kita akan bisa bahagia dengan kesederhanaan itu. Desi Anwar juga menyoroti tentang pendidikan dalam buku ini. Ya, seperti kita ketahui, pada saat pandemi ini, bukan hanya bekerja di rumah, tapi juga sekolah dari rumah.
Tapi apa yang dipelajari sebenarnya saat kita sekolah? Ya seperti kita ketahui dari kita zaman dulu sampai anak-anak kita pasti banyak pelajaran-pelajaran seperti matematika, IPA, IPS, kimia, dan sebagainya. Yang apakah itu cukup sebenarnya untuk bekal kita? Kita perlu ilmu untuk bagaimana menghadapi hidup. Kita perlu ilmu bagaimana kita menyelesaikan masalah, bagaimana kita menghadapi kesulitan, bagaimana ketika kita kalah. Jadi bukan selalu tentang cara atau tips bagaimana menang ini, bagaimana menang lomba itu, bagaimana menjadi juara. Tapi perlu kita diajarkan juga bagaimana kita menghadapi kekalahan, bagaimana anak-anak kita menghadapi kekecewaan, atau bagaimana ketika dia tidak diterima di suatu lingkungan. Desi Anwar menyoroti hal-hal yang seperti itu, yang mungkin luput dari pembelajaran di sekolah. Ya, itu semua dapat dilakukan pada saat di rumah oleh orang tuanya dengan mengajarkan bagaimana dia akan hidup atau menyelesaikan masalah-masalah di hidupnya nanti. Kalau kita bicara tentang ilmu pengetahuan, mungkin kita akan kalah dengan mesin-mesin yang cerdas. Saat ini apapun bisa digantikan ya dengan mesin. Seperti kita akan mencari sesuatu, mesin bisa menggunakan Google, search dan sebagainya. Berbagai aplikasi, media-media internet semuanya itu membantu kita, kebutuhan kita. Jadi mesin-mesin cerdas ini seolah sudah menggantikan peran manusia dan itu sudah terbukti. Banyak perusahaan-perusahaan yang sudah mulai mengurangi karyawannya karena memang cukup dengan mesin-mesin. Nah, apakah nanti kita akan tidak terpakai? Manusia-manusia ini apakah tidak terpakai kalau semua sudah digantikan oleh mesin? Pasti ada hal yang tidak bisa dipelajari oleh mesin, yaitu emosi. Mesin itu tidak punya emosi, yang punya hanyalah manusia. Secerdas apapun mesin itu, tidak akan bisa seperti seemosi manusia. Nah, itu yang harusnya dipelajari. Banyak yang lainnya yang dibahas oleh Desi Anwar, termasuk di situ juga dibahas bagaimana berlatih mati. Nah, ini mungkin hal yang paling dalam buku ini yang menurut saya yang paling mendapatkan perenungan yang paling dalam. Ketika bicara kematian, apa sih yang terlintas dalam pikiran kita? Apalagi saat ini ya, COVID ini menyebabkan kematian banyak di berbagai daerah. Kematian seolah hal menjadi dekat dengan kita. Pernahkah kita terpikir, bagaimana jika esok kita mati? Kalau kita tahu bahwa dalam waktu 1 minggu lagi, sebulan lagi, kita akan mati. Pastinya setiap orang akan melakukan hal masing-masing menurut pemikirannya. Mungkin ada yang ingin melakukan pekerjaan yang tidak biasanya, menuntaskan pekerjaannya, atau menyelesaikan wishlist dalam kehidupannya. Tapi yakin bahwa setiap orang akan melakukan hal yang di luar rutinitasnya. Pasti dia akan mencoba untuk lebih baik lagi untuk mempersiapkan bekalnya setelah kematian itu. Dia mungkin akan menjadi hidup kembali dalam arti yang sebenarnya. Hidup benar-benar hidup, tidak hanya menjalani rutinitas harian. Dan ini membuat saya sangat menarik. Saya cukup terdiam dengan bab ini. Intinya buku Desi Anwar ini sangat mempengaruhi saya dalam melewati pandemi COVID-19 ini pada saat di rumah. Banyak hal yang saya renungkan setelah membaca buku ini. Pemikiran Desi Anwar memang begitu dalam. Dan ini membantu kita yang mungkin terjebak dengan rutinitas. Atau mungkin kita membenci dengan hal yang menyiksa yang saat ini kita sedang alami. Dengan membaca buku ini, saya merasa bersyukur. Saya merasa bahwa pandemi COVID ini adalah bagian yang juga perlu saya syukuri. Terima kasih kamu sudah mendengarkan review buku ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya.